Sofa dan Teteh Najwa. Sebelumnya, oke, masih pada semangat gak sih? Panas ya, panas. Iya, aku juga merasa panas. Tapi di hari yang panas ini kita harus tetap semangat yang membara-bara. Oke, kita harus tetap menebarkan aura-aura positif kepada sekitar. Oke, sebelumnya, aku lupa ya belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Halo teman-temanku sekalian dari Tunggal Sejiwa dan Ruang Aksara. Mana sih suaranya kok gak semangat ih? Coba ya aku mau tes ombak pakai serana. Oke, kalian masih inget gak? Harus dong ya. Oke, kita tes dulu dari Ruang Aksara. Oke, jangan mau kalah ya. Oke, Tunggal Aksara siap ya? Oh maaf. Apa ini teh berarti Ruang Aksara? Maaf ya Tunggal Sejiwa. Oke, Ruang Aksara. Suaranya keluarin ya. Ruang Aksara. Sarana. Oke. Sarana. Ada sih heboh, ini heboh. Yang kedua nih Tunggal Sejiwa, di sana ada Bajra yang ya harus lebih semangat ya teman-teman. Betul banget. Oke, Tunggal Sejiwa, suaranya keluarin ya. Serana. Oke, semangat, alhamdulillah ya. Sekarang kita juga harus semangat menyambut pemateri kita yang Betul, sudah siapa ada itu ya. Teteh? Ada yang tahu gak pematerinya siapa? Iya, ada yang tahu gak? Oke, kita langsung sambut saja ya. Kepada Bapak Silman Zazuli dipersilahkan. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu ya sama pemateri kita yang ganteng gak pemirsa? Ih, ganteng. Oke, beliau ini fokusnya mendorong generasi muda untuk mencapai budaya lokal lewat pendekatan digital dan aksi nyata. Sebelumnya, kami ini memiliki tema ya teman-teman di talk show hari ini. Temanya ialah dari scroll ke aksi, cara Gen Z menghidupkan budaya Nusantara. Ini pasti relate banget ya Bapak ya dengan kehidupan kita dan mayoritas kita yang Gen Z ya Bapak ya. Betul. Oke. Beliau ini dikenal sebagai tokoh inspiratif yang aktif mengedukasi masyarakat, khususnya muda-mudi tentang pentingnya budaya sebagai identitas, bukan sekedar konten lewat. Dari profilnya aja udah kerasa ya teman-teman bahwa beliau ini cukup aktif dan bisa mengerti kita sebagai muda-mudi yang sedang ada di ambang-ambang antara gimana ya, maksudnya Gen Z itu kan kayak egonya tuh tinggi ya, bener gak teman-teman? Bener kan? Nah, sekarang kita kupas tuntas masalah Gen Z ini dengan beliau. Bapak sebelumnya boleh perkenalkan dulu aja Bapak biar lebih lengkap gitu, statusnya, umurnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, kemudian rekan-rekan dari panitia yang telah memberikan waktu, kemudian memberikan fasilitas yang luar biasa pada hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama Silman Zazuli, alamat Kampung Cibulakan,
Desa Pamulihan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Riwayat pendidikan SDN Pamulihan 1, kemudian MTS PPI 98, MA 98. Kenapa di angkaan? Biar tidak ngantri masuk surganya. Jadi sekolah saya itu sudah pakai nomor gitu. Kemudian kuliah S1 di Uniga, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Islam. Statusnya Bapak? Untuk status alhamdulillah sudah menikah. Sudah menikah. Alhamdulillah sudah menikah. Untuk usia 25 tahun dan kesibukan hari ini biasa mengelola lembaga pendidikan, mewarisi daripada orang tua SMP, sama membuat sekolah paket PKBM, paket A, B, dan C. Hebat sekali ya teman-teman. Sebelum masuk ke obrolan yang lebih panjang, saya boleh nanya sedikit nggak Pak? Silakan. Kalau boleh tahu, Bapak ini terakhir melihat konten budaya di sosial media itu apa dan kapan? Kalau lihat konteks terlebih dahulu ya, dari tema, subtema. Siap. Terakhir saya dihubungi oleh saudara Arkan bahwa untuk menjadi pembicara dengan tema dari scroll ke aksi, cara Gen Z menghidupkan budaya Nusantara. Menarik sekali. Kalau kemarin subtema ini akhirnya menjadi benang merah bahwa ada dua variabel yang menjadi bahasan pokok di sini. Satu wilayah generasi, yang kedua wilayah budaya dan Nusantara. Kalau kita lihat dari aspek Gen Z ini generasi setelah yang pertama generasi silent, lahir di antara 1928 sampai 1945, kemudian baby blues, kemudian Gen X, Gen Y sampai Gen Z, dan Gen Z ini lahir kisaran tahun 97 sampai 2012 kalau tidak salah. Ternyata banyak banget ya gen itu. Ya, bahkan ini menjadi bahan perbincangan kita, harus dijawab oleh kita. Gen Z ini ada selintingan atau sindiran daripada generasi-generasi yang lain bahwa Gen Z ini disebut juga dengan gen strawberry. Karena tadi gen strawberry ini, sifat dari strawberry ini kalau kita sentuh saja gampang busuk. Nah, ini menjadi satu soal yang harus dijawab oleh kita. Bagaimana Gen Z menjawab daripada isu yang berkembang di luar. Nah, ini sangat menarik. Nah, tadi bagaimana terakhir konten budaya apa yang dilihat? Saya suka kebetulan algoritma karena saya background lahir daripada kultur budaya agama, yang terlahir adalah konten daripada Cak Nur. Itu Bapak konten. Nah, Cak Nur ini tadi saya sempat ngobrol sama Bapak dosen, luar biasa. Beliau adalah tokoh budayawan inspiratif bagi saya. Beliau mengatakan bahwa budaya itu bukan hanya sebatas mewariskan daripada orang yang terdahulu, tapi adalah cara hidup yang berkembang dengan situasional kondisi pada zamannya. Jadi budaya akan tetap ada sampai kapanpun. Seperti itu ya. Budaya berarti dari kita lahir sampai kita nanti besar-besar gitu tuh tetap ada di dalam diri kita ya budaya. Betul. Ternyata sangat luas ya budaya tuh. Oke, Bapak, kita masuk ke sesi diskusi aja ya. Siap. Oke, Bapak. Menurut Bapak, bagaimana kondisi budaya Nusantara di mata Gen Z saat ini? Apakah hanya hiburan visual atau masih ada yang memaknai sebagai identitas? Kembali lagi, ini harus menjadi bahan kajian bersama bahwa mahasiswa ini sudah terbiasa membuat
satu sistem kajian yang disebut dengan makalah. Kalau kita lihat bahwa budaya hari ini hanya sebatas identitas ataupun lain, maka dikembalikan kembali pada analisa hari ini bahwa latar belakangnya tadi manusia itu tidak bisa lepas dari konteks budaya. Betul. Termasuk Gen Z hari ini. Bagaimana Gen Z mempertanggungjawabkan statusnya sebagai Gen Z supaya budaya itu tidak mati di zaman masa kita gitu. Zaman Gen Z ini ya. Zaman Gen Z ini. Karena setelah zaman Gen Z tahun 2012, 2013 sampai sekarang ada Gen Alpha. Lebih parah lagi Gen Alpha. Gen Alpha lebih Gen parah dari Alpha. Gen Z ya. Kalau kita lihat juga kembali, Gen Alpha sama Gen Z ini ada kemiripan. Bahkan ada salah satu konten kreator, saya lupa lagi namanya. Beliau anak kecil sudah menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan begitu besar. Wah, kita Gen Z kalah kayaknya ya. Sama Gen Alpha ini. Bisa jadi. Nah, ini harus segera dibenahi, harus mempertanggungjawabkan akan hal demikian. Supaya Gen Z ini bisa diperhitungkan oleh dunia luas. Bahkan kalau kita lihat konteks hari ini pengamalan budaya Gen Z dengan generasi sebelumnya, itu Gen Z sebetulnya didukung oleh nuansa yang lebih mendukung. Di antaranya ada media sosial. Ya, betul. Kalau generasi baby blues atau generasi sandwich, Iya, sandwich, aku kenalnya sandwich ya. ya, generasi sandwich itu adalah generasi di mana anak harus mengurus daripada orang tua. Jadi tulang punggung gitu. Jadi tulang Iya. punggung. Nah, Gen Z ini ditopang oleh kemajuan teknologi karena lahir berbarengan dengan lahirnya teknologi. Kalau masa baby blues, untuk kenal budaya saja itu harus pakai kos yang mahal. Contoh, pada budayawan wayang saja, pada waktu itu untuk memperkenalkan budaya wayang itu harus membuat satu event yang luar biasa, merogoh kocek yang besar sehingga orang lain bisa mampu untuk melihat, mengetahui wayang tersebut. Dan hari ini nampaknya kita bisa scroll di TikTok, di Instagram, di Facebook. Bahkan ini lebih mudah sebetulnya. Dan lebih punya privilege, artinya punya hak yang luar biasa. Kita seharusnya lebih bisa menyalurkan budaya-budaya itu, soalnya kita tuh lebih mudah ya menyalurkannya, enggak seperti gen-gen sebelumnya. Betul sekali. Oke, dicatat ya teman-teman, nanti bakal ada kuis loh. Oke, selanjutnya Bapak, gimana sih menurut Bapak cara kita Gen Z itu supaya tetap melestarikan dan tidak meninggalkan budaya di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang ya, dan ada yang semakin memberi dampak positif dan negatif. Nah, cara kita sebagai Gen Z yang plan gitu Pak, untuk terus melestarikan budaya yang ada itu menurut Bapak seperti apa? Siap. Menarik. Tadi karakteristik daripada Gen Z itu salah satunya adalah pembangunan mental, di mana mental Gen Z ini disindir secara keras oleh generasi 98, generasi sebelumnya, baik generasi baby blues ataupun generasi Y, X dan lain hal sebagainya. Karena generasi sebelumnya lahir berdasarkan keterbatasan ekonomi dan harus berjuang. Nah, ini Gen Z ini cenderung menikmati hasil daripada warisan orang-orang terdahulunya. Nah, hal ini harus dibuktikan dengan usaha sadar Gen Z, dengan fasilitas yang luar biasa, lahir dibarengi dengan teknologi yang luar biasa. Kalau dulu pengamalan daripada untuk mengiklankan budaya itu paling bagus lewat televisi ataupun radio. Ya, nah, hari ini tidak perlu untuk hal demikian. Hari ini bahkan 2 menit sampai 3 menit saja sebetulnya sudah mampu untuk bisa mengamalkan daripada budaya itu sendiri dan melestarikan budaya itu sendiri. Nah, pertanyaannya hari ini,
mau atau tidak, bagaimana Gen Z ini siap dan bersedia untuk mencintai budaya itu sendiri, belajar daripada hal-hal terkecil sampai hal-hal yang besar. Baik. Karena budaya ini tidak bisa disepelekan ya Bapak. Betul. Ya, itu sudah turun temurun. Baik. Sebelumnya ada yang mau bertanya enggak sama Bapak ini? Misalkan ada yang ingin ditanyakan gitu, boleh? Manusia itu tidak bisa hidup tanpa adanya budaya. Nah, untuk pertanyaannya, menurut Bapak, apa sih yang akan terjadi jika suatu saat nanti budaya itu akan hilang dan generasi-generasi selanjutnya tidak mengetahui apa itu budaya? Apa yang akan terjadi? Saya izin menjawab. Saya membayangkan bahwa kalau seandainya budaya ini hilang, kehidupan ini akan cenderung membosankan. Bagaimana manusia hening sama sekali tanpa adanya budaya. Salah satu seni, musik, kemudian cara bersosial, cara beraturan, cara berpolitik, itu tidak lepas dari konteks budaya. Dan budaya Indonesia ini adalah budaya paling kaya. Bagaimanapun bahwa Indonesia itu luas pulaunya, jumlah pulaunya hampir 17.000. Kemudian bahasanya 300 bahasa kurang lebih. Kemudian warganya 260 juta. Bayangkan kalau budaya kita hilang, saya tidak bisa membayangkan bahwa sebuah warga Indonesia cemberut, yakin, bahkan tidak akan sapa menyapa karena hilang budayanya. Nah, yang lebih menyeramkan lagi bahwa ketika konteks budaya ini hilang, nasib generasi pun akan hilang. Hukum kausalitas timbal balik manusia antar manusia pun juga akan hilang. Dan ini menjadi PR kita bersama. Generasi Gen Z harus menjawab tantangan hari ini dan harus siap, tidak boleh tidak siap. Dan salah satu bentuk daripada persiapan Gen Z adalah lewat acara hari ini dan perlu diapresiasi oleh kita juga bersama. Bagaimana, sudah terjawab? Sudah ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Sudah, nampaknya jawaban Bapak ini lebih dari cukup ya Reja ya? Hebat sekali. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir apa yang tadi disampaikan benar ya. Anak muda itu diharapkan, kemudian Indonesia juga negara yang kaya dengan kultur. Tapi beberapa tahun ini kita diserang dengan berbagai kultur luar, misalnya becoming white, menjadi kulit putih gitu. Itu kan sebetulnya serangan terhadap orang Nusantara yang sebetulnya agak kesulitan untuk menjadi kulit putih karena gen kita itu coklat sama kuning langsat paling. Ketika diserang dengan film-film Hollywood dengan influencer yang kulit putih, dan kita sebetulnya kebanyakan mau gitu mengubah kulit yang sebetulnya biologis. Kalau biologis itu kan kodrati ya, dari sananya memang udah kayak gitu, udah coklat kuning langsat. Ketika dipaksa untuk menjadi putih, itu kan penjajahan kultural. Kemudian kita juga diserang oleh film-film Korea dan kita langsung menyerah menikmati film Korea dan kita akhirnya kehilangan identitas kita ya. Dan gak saya pungkiri di kaum akademik juga gitu, gak hanya mahasiswa, dosen juga sama gitu ya. Banyak dosen yang menikmati film Korea, banyak yang menjadi putih gitu. Gak tahu sadar ataukah enggak apa, dan itu teh real gitu, penjajahan kultural. Dan penjajahan kultural itu kan bukan penjajahan yang pakai darah ya.
tapi penjajahannya lewat film, lewat iklan, lewat musik gitu. Nah mungkin Akang punya tip atau trik buat saya dan teman-teman yang lain supaya pertama-tama setelah sadar apa sih caranya untuk melawan penjajahan kultural semacam itu ya, karena kita gak mungkin ya, saya teh kan petani gitu, hidup di kampung dengan matahari tropis teh tiap hari gitu, jadi gak mungkin saya kulit putih. Terus saya juga ngapain sih harus nonton film Korea yang sedih-sedih gitu, hidup saya juga udah sedih. Tapi kenapa kita menyerah dengan itu? Mungkin saya dan teman-teman yang lain butuh kalau ada minta opsi dari jalan keluar dari masalah itu ya. Soalnya udah beberapa tahun itu teh berlangsung dan gak ada solusinya ya, dan kita gak bisa mengharapkan pemerintah gitu. Ya, ya gitu ya. Terima kasih Bapak dosen. Dari para pernyataan Bapak dosen tersebut, bahwa memang telah nampak kekhawatiran yang sangat luar biasa, di mana generasi Gen Z ini tidak bisa dikatakan sebagai generasi aman. Kalau saya boleh kutip daripada salah satu tokoh penggerak bahwa rasa aman adalah racun, nyaman adalah kuburan, maka apa yang disampaikan oleh Bapak ini adalah bagian daripada kekhawatiran Bapak itu sendiri, bahkan bisa jadi hari ini yang dirasakan oleh Bapak itu sendiri. Dan terkait daripada problem solving permasalahan daripada yang telah disampaikan, tentunya jawabannya sangat variatif dan boleh jadi rekan-rekan sendiri pun ada jawaban yang lebih koti atau lebih jelas, bahkan lebih mampu untuk menuansakan jawaban untuk menjelaskan hal demikian, di mana konteksnya adalah penjajahan secara kultur, baik secara kodrati tadi ataupun hari ini penjajahan lewat media-media yang disuguhkan oleh kiriman-kiriman pemikiran dari luar. Nah, tentunya hari ini kalaupun tidak bisa mengimbangi, setidaknya kita berusaha. Kalaupun tidak bisa mengimbangi, setidaknya kita berusaha. Artinya, konteks andai kata dalam contoh berbila mana hari ini, sebetulnya itu juga bagian daripada respon hati. Apa yang kita tonton itu barangkali akan menjadi tuntunan juga, akan menjadi tuntunan dari tontonan akan menjadi tuntunan. Nah ini yang menjadi bahaya, disinyalir menjadi bahaya, lampu hijau buat kita supaya siap-siap untuk meracik pemikiran, minimal menyeimbangi. Konteks hari ini Gen Z sudah disuguhkan lewat, kalau untuk memberi kamera yang mahal-mahal hari ini bisa lewat HP, kemudian gagasan hari ini sudah disiapkan ChatGPT dan lain-lain sebagainya, sehingga narasi-narasi apapun itu bisa lahir. Tapi pertanyaannya, mampu atau tidak mental daripada Gen Z ini untuk mempersiapkan hal demikian? Karena tahun 2045 generasi emas yang akan datang, pemegang teguh kuncinya adalah tahun 1997 sampai 2012. Ini Gen Z. Minimal kita semua belajar bagaimana, bahkan kemarin kalau nggak salah TV One itu PHK karyawannya sejumlah berapa ya, banyak pokoknya, banyak di stasiun TV swasta itu yang memecat daripada karyawannya. Itu artinya bahwa televisi hari ini bisa terancam oleh hadirnya TikTok, oleh hadirnya YouTube. Tinggal hari ini kemasan rekan-rekan semua, bagaimana generasi Alpha, generasi Z, generasi Baby Blues dan lain hal sebagainya menonton daripada gagasan rekan-rekan semua. Karena kalaupun hari ini konteksnya contoh pengamalan membuat film saja berapa ratus juta, berapa miliar,
Dan rekan-rekan cuman hari ini coba terbiasa untuk membuat gagasan, tadi bisa di-up segala bentuk kegiatan dan hal sebagainya, bahkan mencari referensi-referensi yang sudah dimudahkan hari ini. Dan pertanyaannya mau atau tidak? Itu bukan sanggup atau tidak, tapi adalah kemauan. Mau atau tidak? Mau atau tidak ya. Seperti itu. Bapak bagaimana? Sudah. Oke, yang lainnya gimana? Sudah terjawab belum menurut teman-teman sekalian? Oh, ada yang mau bertanya dan sharing? Oke, Dona. Sangat antusias ya teman-teman sekalian. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempangkeun nami Simabdi Dona Hari Priadi dari Ruang Aksara gitu. Terkait tadi ya Pak, tentang budaya yang ini ya tadi kan dinamis. Terus kata Bapak juga bosan gitu kalau nggak ada budaya. Soalnya politik ada budayanya, musik ada budayanya gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih kita di zaman sekarang nanti ke zaman selanjutnya itu menjaga nilai-nilai luhurnya, menjaga keseniannya. Karena bisa kita lihat sekarang di era sekarang anak muda itu menganggap budaya itu sesuatu yang kuno gitu, ketinggalan zaman. Tapi ada juga yang bangga, ada juga yang ikut melestarikan gitu. Jadi bagaimana gitu nilai luhur itu, nilai budaya itu harus tertanam di dalam diri kita. Contoh kita orang Sunda, gimana sih kita someah? Gimana sih kita itu harus benar-benar mencerminkan identitas orang Sunda? Atau hanya nantinya budaya bisa ada cuman di rak-rak buku, cuman ada di museum-museum. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Menanamkan rasa cinta terhadap budaya adalah bentuk, kalau dilihat daripada sudut pertanyaannya, adalah bentuk daripada kehati-hatian dan kewas-wasan diri. Ini adalah poin penting daripada diskusi kita hari ini. Betul apa yang telah disampaikan, responsifnya bagus. Bagaimana cara menanamkan rasa cinta. Kemudian budaya ini tidak menjadi bahan stigma orang lain, bahwa orang yang hari ini memaknai budaya sebagai gaya hidup itu tidak bisa dikatakan sebagai orang kuno. Bagaimana orang yang hari ini memaknai budaya sebagai pandangan cara berpikir, pandangan cara bersosial, tidak bisa dianggap sebagai kuno. Tentunya hari ini kembali lagi bahwa generasi Gen Z ini adalah generasi, karakteristik dari Gen Z ini adalah orang yang pada kreatif. Gak kebayang kalau dulu wayang itu pakai orang, hari ini bisa pakai karikatur, hari ini bisa pakai video, pakai AI dan lain hal sebagainya. Nah, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masa hari ini, dan itu bisa diorkestrasikan lewat sesuai dengan tuntutan zaman. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, maka hari ini rekan-rekan daripada Gen Z harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan hari ini. Bagaimana kemampuan dan kemauan masyarakat Indonesia yang sudah berubah, baik gaya hidup, pola berpikir dan lain hal sebagainya, itu bisa diorkestrasi oleh rekan-rekan. Mencari kreativitasnya, disulap sedemikian rupa dari yang asalnya kuno menjadi modernisasi.
tapi tidak menghilangkan sisi nilai daripada substansi budayanya. Andai kata contoh kalau dulu di Garut itu terkenal budaya adu domba. Betul, Budaya adu domba. Ngadu teh ngadu we gitu. Asup ka nanti cari lapangan kencarakeun domba udah we ngadu. Hari ini konteksnya bukan lagi domba itu disulap sedemikian rupa sehingga tampilannya jadi menarik. Bahkan harganya pun melebihi harga motor lah gitu. Banyak ya, banyak. Nah, inilah poinnya bagaimana generasi muda. Bahkan kalau kita lihat daripada potensi ekonominya, ternyata dari budaya pun bisa mampu untuk menjadi salah satu ladang penghasilan ekonomi bagi Gen Z. Berapa kemarin piala gubernur saja hadiahnya sampai berapa? 100 juta? 100 juta. Nah, bayangkan gitu, usaha naon lamun hayang dalam satu hari penghasilan jadi 100 juta. Apa ya? Apa ya? Zaman sekarang apa ya? Nah, Gen Z itu sudah ada stimulus lewat konsep budayanya. Gitu. Bagus ya, berarti memanfaatkan budaya ya. Ternyata di balik adanya keegoisan dan pelin-pelan di Gen Z ini ternyata ada juga kreativitas, iya, sisi positifnya ya, bukan cuma negatif. Berarti kita juga harus bangga ya sebagai Gen Z ini. Baik, Bapak, selanjutnya aku mau kuis, tapi Bapak yang ngasih pertanyaannya gimana? Setuju nggak? Oke. Ada yang mau ikutan kuis gak di sini? Ada hadiahnya kok, tenang aja. Oke. Oke, siap. Mau dipilih dulu orangnya atau Bapak pertanyaannya dulu? Oke, boleh. Bapak pertanyaannya Dulu ya. Jadi gini, bahwa budaya ini tidak lepas daripada sudut pandang manusia. Kemudian era globalisasi dan modernisasi pun tidak bisa kita tahan dan kita mangkir dari hal demikian. Pertanyaannya, bagaimana memposisikan rekan Gen Z dalam merespon globalisasi dan modernisasi itu sendiri? Ini seperti apa terkait hal demikian? Oke, ada yang bisa jawab gak? Barangkali bapaknya mau ikut? Bapak dari mau ikut? Oh, Adlia aja mau jawab? Boleh? Ada yang mau jawab? Tidak. Hadiahnya menanti loh. Barangkali ada yang kurang dimengerti dari pertanyaannya, boleh. Masa gak ada yang mau jawab sih? Oh, mau ulangi lagi katanya Bapak pertanyaannya. Siap. Oke, lebih jelas ya nih teman-teman, simak dengan baik, oke? Budaya ini kan tidak bisa lepas daripada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita sebagai orang yang mencintai budaya, tetapi tidak bisa mengelak adanya era globalisasi dan modernisasi. Bagaimana trik, tips, atau persiapan rekan-rekan dalam menghadapi gempuran globalisasi dan modernisasi ini? Oke, di sana ada saudari Seva ya yang ingin menjawab. Boleh teman panitia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Sepatiara Radea, perwakilan dari Aksara. Oke, di sini saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut saya sebagai generasi Gen Z, tentunya tidak boleh melupakan budaya yang sudah ada, tapi juga tidak boleh ketinggalan zaman lah ya bahasanya terkait modernisasi yang sudah terjadi di zaman sekarang. Nah, hal apa aja yang harus kita lakukan? Sebenarnya betul apa yang dikatakan oleh Pak Dery selaku dosen pengampu kita semua, bahwasanya budaya itu terus berkembang loh. Dan budaya bukan hanya saja yang diwariskan oleh nenek moyang. Betul seperti itu? Nah, budaya itu bisa loh dikemas secara modern. Budaya itu bisa loh
kita kembangkan bersama dengan cara mengkolaborasikan antara budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan budaya-budaya luar akan perkembangan zaman. Jadi budaya itu tidak bisa berkembang dan tidak ketinggalan zaman. Gimana kita selaku Genji bisa mempertimbangkan atau seimbang antara budaya dari budaya-budaya yang kita punya dan budaya-budaya dari luar. Jadi kita tetap memperkembangkan ikut kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, tapi juga tidak melupakan budaya-budaya warisan bangsa di Indonesia, seperti itu. Oke, jawaban yang hebat sekali. Bagaimana Bapak, menurut Bapak jawabannya sudah cukup atau belum? Alhamdulillah. Mana ya panitia, aku mau ngasih hadiah ke Sepa. Hadiahnya mana? Boleh Sepa? Sini. Kita foto sama bapaknya ya. Di sini aja sayang. Oke. Terima kasih Teteh Rizky untuk ngasih kesempatan juga buat aku. Jadi untuk yang ngasih pertanyaan juga dari AA Reja dan AA Dona, boleh ke depan. Karena kita dari tim Ruang Aksara. Sejiwa. Sejiwa mana? Oh, ternyata dapat hadiah juga ya. Ini kan yang kamu mau. Iya. Sudah nanya dan sudah menjawab. Sebelah bapaknya. Baik, untuk tim penulis. Baik, kalau ini untuk Reza dari dari Tunggal Sejiwa. Ya udah, maaf ya. Iya, Ruang Aksara. Oh, berarti ini tiga-tiganya dari Ruang Aksara. Maaf ya. Nih, ini untuk Teteh Seva, mana suaranya? Ini itu sponsor dari Bapak dosen kita ya. Terima kasih Bapak. Foto bersama udah. Foto bersama. Aduh, boleh ada di sini. Iya. Siap. Sok cantik. Gerak-gerak yang nyala. Bagus ya. Iya. Bre. Iya. Ya, Pak. Iya. Terima kasih ya. Oke, Bapak terima kasih banyak ya. Gimana, keren banget gak pembahasan kita hari ini? Keren banget ya. Oke, tentunya gak kalah keren dengan pemateri kita. Pertama kita simbolis dulu ya, foto sama kedua pelaksananya. Oke, kedua Cek. Iya, boleh. Untuk tim PDD aman? Aman. Iya Bapak, yang terakhir Ya, Bapak. boleh Boleh kami minta tanda tanda tangannya sini. sebelah sini. Baik ya, boleh di mana saja. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Silman Zazul SPD yang sangat luar biasa, dan tentunya kepada teman-teman sekalian yang sudah aktif pada sesi ini. Baik, selanjutnya saya pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi